Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Nazmul Afat selaku dosen antropologi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Untuk pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya. Perkenalkan, nama saya Musa Abdullah, NIM 3619014. Perkenalkan, nama saya Winda Nukranti, NIM 3619016. Saya Nurul Hidayah, NIM 3619012. Perkenalkan, nama saya Hofifatul Aulah, NIM 3619013. Perkenalkan, nama saya Sarli Sofiana, NIM 3619017. Oke, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Nurul Hidayah. Silakan. Saya Nurul Hidayah akan menjelaskan materi pada poin 1, yaitu makhluk manusia di antara makhluk-makhluk lain. Manusia merupakan satu jenis makhluk di antara lebih dari 1.000.000 jenis makhluk lain yang pernah atau masih menduduki alam dunia ini. Bentuk tertua di bumi terdiri dari makhluk satu sel yang sangat sederhana, misalnya saja protozoa. Berjuta tahun kemudian berkembang makhluk-makhluk dengan organisasi yang makin lama makin kompleks, dan akhirnya berevolusi makhluk-makhluk seperti kera dan manusia. Para ahli biologi telah membuat sistem klasifikasi makhluk hidup di dunia ini berdasarkan atas morfologi dari organismenya. Manusia menyusui adalah salah satu keturunannya. Manusia digolongkan sebagai kelas binatang menyusui atau mamalia. Dari kelas mamalia ini terdapat satu subgolongan atau suku, yaitu primat. Subgolongan atau suku primat yang termasuk semua jenis kera, baik kera kecil maupun kera besar, dan manusia. Suku primat dibagi menjadi 2 subsuku, yaitu subsuku anthropoid dan subsuku prosimi. Manusia masuk ke dalam kelompok subsuku anthropoid. Subsuku anthropoid dibagi menjadi 3 infrasuku, yaitu infrasuku seboid. Cirinya yaitu menggolongkan semua jenis kera, baik yang sudah punah maupun masih hidup, langsung di daerah tropik di benua Amerika. Yang kedua, infrasuku cercopiteroid. Suku ini menggolongkan semua jenis kera, baik yang sudah punah maupun masih hidup, langsung di daerah tropik di benua Asia dan Afrika. Yang ketiga, infrasuku hominoid, menggolongkan semua jenis kera dengan manusia. Infrasuku ini dibagi lagi ke dalam 2 keluarga, yaitu keluarga Bongidae dan keluarga Hominidae. Keluarga Bongidae menggolongkan beberapa macam kera besar menjadi satu, terutama yang hidup di daerah tropik di Asia dan Afrika, seperti kera gibbon, orang utan, cimpanse, dan gorila. Sedangkan keluarga Hominidae menggolongkan manusia purba menjadi satu sejenis Pithecanthropus dengan Homo neanderthal dan dengan manusia sekarang atau Homo sapiens. Homo sapiens atau manusia zaman sekarang memiliki sedikitnya 4 ras, yaitu Australoid, Mongoloid, Caucasoid, dan Negroid. Terima kasih. Yang selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Hofifatul Aulah. Silakan. Saya Hofifatul Aulah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang evolusi ciri-ciri biologis. Evolusi ciri-ciri biologis. Evolusi merupakan perubahan dan perkembangan makhluk hidup dari waktu ke waktu. Terdapat 4 kekuatan utama dalam evolusi, di antaranya mutasi, modifikasi baik fisik maupun kimiawi dalam struktur dalam gen, seleksi atau seleksi alam. Adaptasi lingkungan karena ini merupakan proses di mana populasi menyesuaikan diri terhadap lingkungan khusus. Hibridasi merupakan kombinasi genetik baru melalui persilangan hibridasi meningkatkan variasi genetik. Penyimpanan genetik, proses di mana frekuensi gen berubah karena adanya kesempatan. Ciri-ciri evolusi sendiri diantaranya berlangsung dalam jangka waktu yang lama, terjadi perubahan secara genetik, perubahan morfologi dan fisiologi, terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu, terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Proses evolusi manusia terjadi hampir di semua aspek fisik. Di antaranya, yang pertama sikap tubuh dan cara bergerak. Dimulai dengan kemampuan duduk tegak,
berdiri dan berjalan tegak. Kemampuan berdiri dan berjalan tegak dengan kedua kaki membebaskan tangan dari menunjang badan. Akibatnya tangan bisa digunakan untuk beraktivitas seperti membuat dan menggunakan alat, mencari dan membuat makanan. Yang kedua, evolusi kepala atau evolusi otak. Evolusi otak berpengaruh pada perubahan pola pikir, kebiasaan, cara hidup dan pemahaman atau pengalaman. Evolusi ini berkaitan dengan sistem pencernaan dan pernafasan. Yang ketiga, perkembangan biososial manusia. Pada aspek ini menyangkut 3 hal di antaranya: pembuatan alat, organisasi sosial, dan komunikasi dengan bahasa. Proses-proses evolusi membawa manusia pada zaman prasejarah menjadi manusia di mana sekarang evolusi berkaitan erat dengan seleksi alam. Karena dalam evolusi akan terjadi di mana hanya makhluk yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang dapat bertahan hidup dan berkembang. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi primata dan manusia. Evolusi primata dan manusia. Manusia adalah suatu jenis primat yang telah melalui proses evolusi. Dari hasil penelitian terakhir, makhluk pertama dari suku primat sebagai percabangan manusia sekitar 70 juta tahun lalu dalam Paleosen tua. Konsep lama kira-kira 1 abad yang lalu, teka-teki mengenai nenek moyang manusia diyakini dapat terpecahkan apabila orang telah berhasil menemukan fosil-fosil dari makhluk yang merupakan penghubung antara kera dan manusia. Konsep baru, percabangan antara berbagai jenis kera besar dengan manusia lebih dari 1 kali dan di beberapa tempat berbeda, sehingga ada lebih dari 1 induk. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Winda Nugrahanti. Silahkan. Saya Winda Nugrahanti. Di sini saya akan menerangkan materi aneka ragam manusia. Aneka ragam ras manusia. Yang pertama, konsep ras. Manusia tersebar di seluruh permukaan bumi dengan berbagai kondisi alam menunjukkan suatu warna yang secara fisik terlihat nyata. Ciri-ciri lahir seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, dan sebagainya menunjukkan bahwa aneka warna tersebut terlihat jelas dan menyebabkan timbulnya pengertian ras. Ras merupakan golongan manusia yang menunjukkan berbagai ciri-ciri tubuh tertentu dengan frekuensi yang besar. Yang kedua, metode pengklasifikasian ras. Pengklasifikasian ras berdasarkan ciri-ciri lahir atau morfologi dapat dibagi menjadi 2 golongan. Morfologi kuantitatif dan morfologi kualitatif. Morfologi kuantitatif seperti berat badan dan ukuran badan. Morfologi kualitatif seperti warna kulit dan bentuk rambut. Selain metode tersebut, terdapat juga metode pengklasifikasian ras dengan filogenetik. Metode ini tidak hanya menggambarkan persamaan dan perbedaan, tetapi juga menggambarkan hubungan asal-usul antar ras serta percabangannya. 3. Klasifikasi ras. Klasifikasi ras ada 4. Yang pertama, Australoid atau penduduk asli Australia. Yang kedua, Mongoloid, ras berkulit kuning. Nomor 3, Negroid, ras berkulit hitam. Dan yang keempat, Kaukasoid, ras berkulit putih. Terima kasih. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Serly Sofiana. Silahkan. Saya Serly Sofiana. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu tentang organ manusia. Organisme manusia adalah makhluk hidup dalam kelompok dan mempunyai organ yang secara biologis sangat kalah kemampuan fisiknya dengan jenis binatang kelompok lain. Namun, kemampuan otak manusia yang disebut akal budi menyebabkan sistem-sistem yang dapat menyambut keterbatasan kemampuan organisme. Kemampuan otak manusia untuk membentuk gagasan dari konsep-konsep dalam akalnya yang menyebabkan manusia dapat
membayangkan dirinya sendiri sebagai suatu identitas tersendiri lepas dari lingkungan sekitar. Kehidupan manusia juga berbeda dengan kehidupan binatang dengan adanya pula hasrat alamiahnya untuk keindahan. Akal manusia mengadakan suatu reaksi yang sadar dan kreatif sehingga menjadi suatu unsur khas dalam hidupnya yaitu kesenian. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Terima kasih dari kelompok 2. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Funky